Magnitudo Jokowi ampuh. Itulah tesis pendek yang saya ingin jadikan sebagai titik tolak dalam diskusi kita kali ini. Paling tidak kita hendak memberikan highlight sekali lagi. Mengapa banyak orang berkerumun, mengular, bahkan berbondong-bondong untuk berjubel mendatangi kediaman Jokowi di Sumber, Kota Solo. Tentu saja hal ini tidak lepas dari magnet yang ada pada diri Jokowi yang menjadi daya tarik tersendiri yang membuat orang mengarahkan pandangan perhatiannya, bahkan harus berkorban untuk pergi dari tempat kediamannya masing-masing, mendatangi Kota Solo dan bertemu dengan harapan bisa menjumpai dan bahkan bersuah foto dengan Jokowi. Bagaimana kita membincang hal ini? Selamat datang dalam channel Meragukan Filsafat, sebuah channel yang secara sadar dibangun untuk turut mengedukasi ruang publik virtual Indonesia, tanpa berpretensi untuk menggiring opini kita ketika membaca fenomena sosial, politik, kebudayaan, dan demokrasi di tanah air kita, untuk semua kita mempercayai pandangan-pandangan dalam channel ini. Teman-teman, kalau kita bicara tentang magnitudo, maka itu terkait dengan peristiwa alam yang membuat ada goncangan yang kuat, yang membuat kita semua harus menjaga diri agar tidak terguncang atau terjatuh dari peristiwa alam yang terjadi itu. Tetapi kali ini teman-teman, peristiwa alam itu harus kita sebut sebagai peristiwa sosial. Paling tidak peristiwa sosial itu terkait dengan bagaimana orang berjubel, mengular, bahkan menggurita untuk mendatangi kediaman Jokowi. Ada peristiwa apa sehingga banyak orang harus berbondong-bondong, berjubel, mengular, dan menggurita mendatangi kediaman Jokowi. Tentu saja teman-teman, hal ini tidak bisa lepas dari citra atau sekali lagi saya katakan kekuatan pencitraan Jokowi. Tetapi harap dicatat bahwa kekuatan pencitraan Jokowi itu tidak rekaan atau tidak settingan. Tetapi kekuatan pencitraan Jokowi itu datang dari sesuatu yang asli, apa adanya, tidak dibuat-buat. Jokowi adalah Jokowi, dan begitulah kekuatan pencitraan Jokowi. Justru keasliannya itu yang membuat banyak orang menunjukkan simpati dan menunjukkan apresiasi untuk mendekat, merapat, mendatangi kediaman Jokowi. Hanya sekadar ingin melihat, bersuah foto, dan untung-untung Ibu Iriana dan Pak Jokowi bisa menyapa setiap orang yang datang dan mau diajak untuk berfoto bersama. Inilah kekuatan citra Jokowi. Dalam perspektif pemikiran filsafat, teman-teman, citra itu terkait dengan apa yang disebut sebagai integritas diri. Integritas itu artinya kesatuan antara kata dan perbuatan. Dalam pemikiran filsafat bahasa, teman-teman, ada pergeseran yang sangat signifikan ketika kita bicara tentang apa kekuatan bahasa itu. Inilah yang disebut dengan language turn atau belokan bahasa. Ketika seseorang berbahasa, maka pertanyaannya adalah apakah kata yang dikeluarkan atau dikatakan itu cocok dan sama dan sejalan dengan tindakan yang dilakukan. Ketika antara apa yang dikatakan itu sama dengan apa yang dilakukan, maka terbentuklah integritas seseorang. Saya ingin katakan teman-teman, ketika kita membincang sosok yang bernama Jokowi, maka sosok yang bernama Jokowi itu mempunyai integritas yang boleh dikatakan sebagai sosok yang menyatukan antara kata dan perbuatan. Ia bukan orang yang menebar kata-kata gombal belaka. Ia bukan orang yang seringkali menebar
retorika manis yang ingin menyenangkan banyak orang. Ia apa adanya. Bahkan Jokowi bukan orang yang banyak berkata-kata. Justru tidak banyaknya Jokowi berkata-kata itu adalah kekuatan Jokowi untuk memastikan integritasnya terjaga. Karena itu, Jokowi kemudian menjadi magnitudo yang mengguncang kemapanan-kemapanan kita ketika melihat sosok-sosok yang menjadi trendsetter kita, entah tokoh budaya, tokoh sosial, atau tokoh politik. Banyak orang yang harus mengakui bahwa dalam hal ini Jokowi menjadi paket lengkap untuk menempatkan dirinya sebagai tokoh sosok yang tidak hanya sebagai seorang tokoh politik, tetapi ia juga menjadi tokoh sosial dan tokoh kebudayaan. Itulah magnitudo seorang Jokowi yang mengguncang berbagai macam sudut pandang orang, sehingga orang kemudian rela untuk mengantri panjang, mengular, bahkan menggurita untuk mendatangi kediaman Jokowi. Disinilah magnitudo Jokowi itu mengguncang banyak orang, untuk orang-orang itu menaruh simpati, apresiasi, berpandangan positif bahwa kekuatan Jokowi itu adalah kekuatan integritas dirinya yang menyatukan antara apa yang dia katakan dengan apa yang ia lakukan. Justru kadang-kadang logika sosial dari publik luas itu justru punya cara pandang yang berbeda. Jokowi yang tidak banyak berkata-kata itu justru menjadi sebuah cara Jokowi untuk memberi pesan bahwa tidak banyaknya ia berkata-kata itu menyedot perhatian banyak orang, menjadi magnitudo yang menggoyang banyak kemapanan-kemapanan kita yang selalu punya pandangan bahwa seorang tokoh itu adalah orang yang banyak berkata-kata. Seorang tokoh itu adalah orang yang banyak beretorika. Justru itu yang jarang kita temui dan jumpai pada sosok yang bernama Jokowi. Magnitudo Jokowi itu sungguh nyata, dan itulah yang kita lihat ketika kita menyaksikan banyak orang dari banyak kalangan, dari banyak lapisan sosial yang datang silih berganti, mengular, menggulita ke rumah kediaman Jokowi. Apakah ini tidak kita lihat sebagai fenomena sosial politik kebudayaan yang harusnya ditangkap dengan sangat serius oleh para kritikus? Saya ingin katakan dengan nada yang agak nyinyir, sama seperti mereka, bahwa orang yang tidak melihat ini sebagai sesuatu yang serius, jangan-jangan matanya sedang sakit. Teman-teman, mari kita lihat fenomena magnitudo Jokowi yang sungguh kuat ini sebagai pesan yang sangat konstruktif untuk menggoyang kemapanan-kemapanan kita, mempertanyakan integritas diri kita, bahwa seorang pemimpin, tokoh, sosok yang dijadikan panutan itu seharusnya adalah orang yang sama dalam kata-kata dan sama dengan tindakannya.